Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya memulai atau menjelaskan lebih jauh tentang video atau materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Oke, jadi nama saya Francisca Darmawati, saya dari kelas C Afternoon. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen saya yang terhormat, yaitu Bapak Kamaruzaman MPD, yang telah memberikan saya kesempatan dalam membahas topik yang luar biasa ini. Adapun topik yang akan saya sampaikan di video ini adalah tentang pengertian profesi kependidikan. Kenapa saya mengambil materi tentang profesi kependidikan? Karena menurut saya atau saya yakin ketika kita ingin mengetahui sesuatu, ketika kita ingin menjadi master dalam sesuatu, kita harus mengetahui basicnya atau dasarnya untuk kita tahu lebih lanjut tentang materi atau menjadi master dalam bidang tersebut. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di sini saya akan membagi beberapa part dan saya harap video ini dapat membantu, dan saya yakin dan percaya bahwa video ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu saya mengharapkan koreksian dari teman-teman, terutama dari Bapak, untuk menyempurnakan atau mengoreksi hasil video yang saya buat ini. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi materi yang pertama adalah tentang profesi kependidikan. Apa sih profesi kependidikan itu? Jadi profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menurut keahlian atau keterampilan pelakunya. Dimana di sini menurut beberapa artikel yang saya baca dan menurut penjelasan Bapak Kamaruzaman MPD, saya dapat melihat bahwa profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus atau skill yang didalami oleh seseorang tersebut. Dimana di sini suatu pekerjaan yang merupakan pendidikan lanjut atau keterampilan melalui ilmu pengetahuan yang mendalam. Ada suatu tahapan khusus yang harus dilalui sebagai persyaratannya. Jadi ketika kita ingin mengambil profesi, ada suatu tahapan khusus yang harus dilalui baru kita bisa disebut berprofesi sebagai apa gitu. Misalnya guru disebut berprofesi sebagai guru karena dia telah melalui tahapannya adalah misalnya melalui pendidikan selama 4 tahun dan mengambil SA atau mengambil profesi dalam bidangnya, baru dia bisa dikatakan berprofesi sebagai seorang guru. Selanjutnya, ketika kita mendengar kata profesi, kita juga mendengar kata profesional. Apa sih profesional itu? Apa kaitannya dengan profesi? Kita akan lihat bersama-sama. Pertama, kita akan melihat profesional, di mana seseorang yang berprofesi harus memiliki profesional. Apa itu profesional? Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi sumber penghasilan mereka, dimana untuk dikatakan seseorang untuk dikatakan profesional, maka seseorang itu harus menguasai standar atau sebuah kompetensi yang diterapkan. Misalnya seorang guru harus memiliki untuk meningkatkan skill seorang guru misalnya saya berprofesi sebagai seorang guru, saya dituntut untuk menjadi seorang guru yang profesional. Bagaimana bisa menentukan saya adalah guru yang profesional? Maka itu dilihat dari standar yang diterapkannya. Selanjutnya kita sudah melihat profesional. Kita juga sering mendengar kata profesionalisme. Apa itu profesionalisme? Jadi di sini profesionalisme adalah
sebutan yang mengacu kepada sikap atau mental dalam bentuk komitmen pada anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan kualitas profesinya. Jadi sampai di sini kita melihat profesi, profesional dan profesionalisme, di mana profesi ini adalah sebutan bagi seseorang yang mendalami ilmu. Di sini saya menyimpulkan, atau menurut pandangan saya, profesi ini adalah sebutan untuk seseorang yang memiliki kemampuan skill khusus yang beroperasi di bidangnya, di mana orang yang berprofesi ini dituntut harus profesional dalam melaksanakan pekerjaannya. Bagaimana melihat dia profesional itu dilihat dari standar-standar yang diterapkan, apakah dia memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh suatu lembaga itu. Setelah itu kita melihat profesionalisme, di mana profesionalisme ini adalah rasa bagi seseorang yang mengacu pada sikap atau mental atau komitmen orang tersebut untuk meningkatkan profesinya. Oke, sampai di sini kita membahas tentang profesi, profesional, dan profesionalisme. Selanjutnya kita pasti mendengar kata profesionalitas. Di sini kita akan melihat apa itu profesionalitas. Jadi di sini profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas atau sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya dan kemampuan yang dimilikinya untuk tugas-tugasnya. Jadi profesionalitas ini adalah sebutan terhadap kualitas, di mana kualitas seseorang itu, kualitas seorang guru misalnya harus memenuhi standar yang diterapkan oleh standar-standar kompetensi-kompetensi yang diterapkan, di mana suatu profesi ini dalam profesionalitas ini harus memiliki kemampuan yang dimilikinya untuk tugas-tugasnya. Jadi dia harus memiliki kemampuan untuk dikembangkan. Selanjutnya kita akan melihat tentang karakteristik atau syarat profesi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, khususnya di sini untuk bidang profesi guru atau dosen, atau istilah di sini kita sebut dengan tenaga pendidik atau tenaga pengajar. Adapun karakteristiknya yaitu pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Seperti yang kita lihat saat ini seorang guru untuk menjadi berprofesi sebagai seorang guru, dia harus memiliki panggilan jiwa. Kenapa harus memiliki panggilan jiwa? Karena banyak sekali artikel yang membahas, atau di kehidupan realita kita, seseorang yang berprofesi sebagai seorang guru, jika tidak memiliki panggilan jiwa, maka dia akan mengerjakan tugasnya secara setengah-setengah. Bisa dilihat bagaimana misalnya seorang guru, jika seorang guru mengerjakan tugasnya atau mengajar secara setengah-setengah, maka ilmu yang akan dibagikan pun juga tidak akan bermanfaat. Jadi syarat pertamanya atau karakteristik pertamanya adalah memiliki bakat. Maksudnya di sini kemampuannya atau skill seorang guru itu. Misalnya saya mengambil kuliah bahasa Inggris, menjadi guru bahasa Inggris, maka saya harus memiliki bakat atau memiliki minat di bagian bahasa Inggris, dan agar saya bisa menyalurkan ilmu saya kepada murid-murid saya secara sempurna gitu. Tidak sempurna, maksudnya secara lebih terperinci gitu. Selanjutnya kita akan melihat karakteristik yang kedua. Di sini karakteristik yang kedua adalah memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Ini harus dimiliki oleh atau karakteristik guru yang baik atau dosen yang baik menurut saya, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini. Tahun 2005. Selanjutnya adalah memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tertentu. Karakteristik yang ketiga ini memiliki kualifikasi, di mana misalnya seorang tenaga pengajar atau guru yang
latar belakang pendidikannya adalah guru bahasa Inggris misalnya, maka dia harus mengajar bahasa Inggris. Dia tidak bisa merangkap mengajar sejarah atau bahasa Mandarin atau misalnya matematika, karena latar belakang pendidikannya adalah pendidikan guru bahasa Inggris, bukan guru matematika. Bisa sih dia mengajar pelajaran mata pelajaran yang lain, tapi hasilnya atau metodenya atau cara dia mengajar atau materinya yang diberikannya mungkin sedikit tidak akan dimengerti mungkin oleh anak muridnya, karena kualitas dia kan bukan di guru matematika misalnya, tapi di guru bahasa Inggris. Selanjutnya kita melihat karakteristik yang keempat adalah memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai tugas. Seorang guru memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai tugasnya. Yang kelima, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas. Selanjutnya adalah memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Nah, ini masih menjadi masalah di bidang pendidikan atau dunia pendidikan kita, di mana masih membeda-bedakan antara guru honor dan guru PNS. Padahal jika kita lihat dari kerjanya, misalnya guru honor ini lebih berprestasi atau misal lebih sering masuk atau lebih unggul dari guru PNS ini. Tapi gaji yang diterima guru honor jauh sekali perbandingannya dengan guru PNS ini. Oleh sebab itu ditetapkan di Undang-Undang karakteristik tentang guru dan dosen ini, di mana seorang guru atau dosen memperoleh penghasilan yang ditentukan oleh sesuai dengan prestasi kerja, bukan strata dalam ketugasannya, melainkan melalui prestasinya. Selanjutnya kita akan melihat karakteristik yang ketujuh, di mana seorang guru atau dosen memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Di sini misalnya seorang guru atau dosen diberikan pelatihan bagaimana cara mengajar, bagaimana cara memilih metode dalam pengajaran. Istilahnya di sini seorang guru atau dosen itu belajar sepanjang hayat, itu ada hakikat yang mutlak. Selanjutnya adalah memiliki jaminan perlindungan hukum dalam mengajar. Yang terakhir adalah memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Di sini di mana yang kita tahu yaitu dengan organisasi PGRI. Di sini menaungi guru-guru untuk melaksanakan atau di mana seorang guru dinaungi oleh organisasi PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Di dalam PGRI ini menaungi guru-guru, menaungi tugas guru, melatih guru, dan lain sebagainya. Kalian dapat scroll di Google yang lebih jelasnya itu seperti apa, karena apapun yang saya sebutkan di sini itu bukan saya tidak bisa berkata itu benar atau salah. Mungkin ini separuh dari tugas PGRI. Mungkin secara penuhnya atau secara keseluruhannya kalian dapat melihat di Google atau melihat di website langsung PGRI bagaimana tugas-tugasnya, menaungi apa dan bagaimana gitu. Selanjutnya kita akan melihat tentang jabatan guru menurut National Education Association. Di sini dibagi menjadi 7, jabatan guru dibagi menjadi 7. Di sini kita akan melihat dan saya akan mencoba untuk membahasnya secara bersama-sama. Sekali lagi saya bilang, jika seandainya penjelasan saya ini tidak benar atau jauh dari kata sempurna, saya minta maaf karena saya juga masih belajar. Jadi oleh sebab itu saya memerlukan koreksian dari teman-teman atau dari Bapak Kamaruzaman MPD. Oke, kita akan melihatnya satu persatu. Pertama adalah jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual, di mana kegiatan intelektual ini seorang guru harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan skill atau apa yang mata pelajaran apa yang diambilnya, itu kan termaksud dari kata intelektual, pengetahuannya. Tapi pengetahuan guru tidak hanya dituntut, misalnya saya guru bahasa Inggris, maka pengetahuan saya tidak hanya dituntut hanya tahu tentang bahasa Inggris saja, karena banyak sekali
Misal ada anak murid bertanya di luar bahasa Inggris, apakah saya tidak bisa menjawabnya? Nah, saya dituntut harus bisa menjawabnya. Oleh sebab itu, kemampuan intelektual ini tidak hanya tergolong dalam skill yang dimiliki oleh seorang guru tersebut, tapi secara umum gitu. Makanya di sini seorang guru, karakteristik seorang guru yang baik atau dosen yang baik harus belajar sepanjang hayat, karena pengetahuan yang diterima ini kan semakin meningkat. Misalnya zaman sekarang dan zaman dulu sangat berbeda pengetahuan yang atau ilmu-ilmu yang didapatkannya. Belum tentu misal zaman dulu tidak menggunakan internet, tapi zaman sekarang menggunakan internet. Nah, itu termaksud dalam pengetahuan intelektual yang harus dimiliki oleh seorang guru. Selanjutnya adalah jabatan yang mengeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Selanjutnya di sini adalah jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama. Iya, di mana seorang guru harus dituntut untuk memiliki kemampuan atau profesional, di mana dengan dia memperoleh atau menjadi profesional ini melibatkan atau menjalani waktu yang sangat panjang, baru dia bisa dikatakan profesional. Selanjutnya adalah jabatan yang berkesinambungan yang memerlukan latihan dalam jabatan. Iya, misalnya seorang guru diberikan latihan-latihan untuk meningkatkan kemampuannya gitu. Dimana seorang guru ini tingkat kemampuannya harus lebih di atas muridnya. Jika muridnya pintar, maka seorang guru harus lebih dituntut lebih pintar daripada muridnya. Itulah guru yang baik. Selanjutnya adalah jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan permanen. Jabatan yang menentukan standarnya sendiri. Dan yang terakhir adalah jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang materi kali ini. Sekali lagi saya sampaikan, jika seandainya penjelasan saya mengenai video ini kurang atau sangat-sangat kurang dari kata sempurna, saya minta maaf. Mungkin atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton video ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika video ini tidak sempurna. Oke, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.